Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita ada karena diciptakan Tuhan. Kita lahir di dunia karena ada orang lain, yaitu orang tua kita. Dua kenyataan ini membuat kita menjadi makhluk sosial, yaitu yang hidup bersama dalam kebersamaan dengan orang lain, dan menjadikan kita makhluk spiritual dalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Sebagai makhluk sosial dan spiritual, kita pun akhirnya hidup bukan untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk sesama dan untuk Tuhan. Menolong sesama adalah salah satu ungkapan makhluk sosial. Menolong sesama bisa juga menjadi ekspresi makhluk spiritual saat seseorang menolong sesama karena Tuhan dan demi Tuhan. Bahkan perbuatan baiknya ini disertai dengan pengorbanan, yaitu mengesampingkan kepentingan sendiri atau kepentingan keluarga atau komunitas, karena yakin dalam pelayanan itu bukan hanya melayani sesama, tetapi melayani Tuhan. Pengalaman membantu sesama yang diyakini sebagai bagian dari melayani Tuhan itu dialami juga oleh sepasang suami istri dari Sunem yang kita dengar dalam bacaan pertama. Mereka dengan sukacita menerima Elisa di dalam rumahnya, bahkan menyiapkan ruangan khusus agar Elisa dapat beristirahat, tidur, duduk, membaca atau menulis. Maka diberi meja, bahkan makan dan minum sebelum melanjutkan perjalanannya. Sang istri menyadari bahwa mereka melayani bukan sekedar Elisa, manusia biasa, tetapi seorang manusia yang diutus Tuhan, abdi Allah, menjadi nabi yang berkarya sebagai nabi untuk manusia demi tugas yang diberikan oleh Tuhan. Elisa pun berbuat dan bersikap sebagai seorang utusan yang penuh perhatian pada sesama, yang menghadirkan belas kasih Allah, hingga ia ingin memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan suami istri itu. Elisa tidak memuanyai sesuatu barang yang diberikan sebagai timbal balik atau ucapan terima kasih, tetapi ia dapat mendoakan mereka hingga mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan walaupun mereka tidak memintanya. Maka Elisa pun mendoakan, bernubuat bahwa mereka akan mempunyai anak laki-laki pada tahun depan.
Itulah kiranya upah berkat yang diberikan oleh Allah sebagaimana disabdakan oleh Yesus kepada para muridnya dalam Injil hari ini. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pada siapapun, kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, karena ia adalah utusanku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Lebih dari itu, barang siapa apa bahagianya suami atau istri yang mengasihi pasangan hidupnya, bukan semata karena ia adalah suami atau istrinya, tetapi karena ia juga menyadari bahwa pasangan hidupnya adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi teman yang sepadan. Betapa bersukacitanya orang tua, sekalipun bekerja keras banting tulang, ketika ia berjuang untuk anaknya, bukan sekedar karena ia adalah darah dan dagingnya saja, tetapi karena ia adalah titipan anugerah Tuhan. Betapa bergembiranya umat yang membantu imam, bukan karena ia adalah pastornya saja, misalnya memberi makan di paroki, tetapi karena ia adalah utusan Tuhan, imam Tuhan. Maka betapa senangnya seorang yang membantu orang yang tidak dikenal, bukan karena ia semata orang yang butuh bantuan, tetapi siapa tahu yang dibantu itu adalah Tuhan yang hadir dalam diri orang yang menanti pertolongan. Itulah yang dilakukan juga oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Bukan hanya menolong orang yang terkapar di pinggir jalan atau tergeletak di onggokan sampah, tetapi mengimani bahwa Tuhan sungguh hadir dalam diri orang-orang yang paling hina, sebagaimana Yesus sabdakan di dalam kisah tentang pengadilan terakhir tadi. Maka bagi Bunda Teresa dari Kalkuta, menolong sesama yang adalah tindakan sosial dalam iman yang juga adalah tindakan spiritual percaya kepada Tuhan. Jangan menunggu harus melakukan lewat perbuatan-perbuatan besar, tindakan-tindakan spektakuler, tetapi juga dapat melakukannya lewat perbuatan-perbuatan sederhana, biasa. Bahkan kata Yesus, hanya memberi secangkir air yang segar sudah menjadi suatu tindakan pelayanan pada Tuhan yang kita lakukan pada orang-orang yang kecil atau yang sungguh membutuhkan. Mungkin kita tidak bisa memberi sesuatu, mungkin kita tidak bisa melayani dengan waktu, tetapi kita bisa menyelipkannya dalam doa-doa kita. Mungkin kita tidak bisa berdoa panjang, tetapi kita hanya bisa menyelipkan dengan doa satu Bapa kami atau dengan 3 Sana Maria. Sudah merupakan suatu pelayanan yang luar biasa. Maka Bunda Teresa berkata, melayani Tuhan, maka pelayanan itu jangan menunggu kita bisa berbuat apa yang besar, tapi lakukanlah yang kecil-kecil itu, tetapi dengan cinta yang besar kepada Tuhan yang diwujudkan dalam diri sesama. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana sikap kita kepada sesama tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita beriman pada Tuhan, seharusnya semakin kita peduli kepada sesama. Siapa sesama itu? Sesama adalah yang pertama-tama adalah orang yang paling dekat, suami istri, anak orang tua, dalam keluarga,
kakek, nenek, cucu, tetangga, rekan kerja, baru masyarakat yang lebih luas. Semakin kita rajin berdoa kepada Tuhan, seharusnya semakin juga kita berbuat baik pada sesama. Orang yang sungguh baik, tulus dan lurus pikirannya, berbakti juga pada sesama, biasanya sungguh benar, pas dan pantas mengabdi Tuhan yang diimani sebagai sumber rahmat. Mari kita memberi hanya secangkir air segar kepada sesama sebagai bukti, sebagai tanda kita melayani dan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan lupa akan upah yang pantas kita terima, sekalipun mungkin kita tidak memintanya, sebagaimana kita dengar di dalam bacaan pertama tadi. Apalagi kalau kita melakukan lebih daripada memberi secangkir air segar. Kita yakin Tuhan peduli dan memperhatikan apa yang kita butuhkan, sebagaimana kalau kita juga peduli pada sesama yang membutuhkan uluran tangan kita.